Lumayan juga, visibility-nya bagus. Tadi sekitar kedalaman 2-3 meter. Jadi lumayan mudah untuk dapat ikan ya. Jadi kenapa harus dirontokkan seperti ini? Karena akan memudahkan untuk panen asam. Karena kalau yang sudah coklat-coklat begini, dirontokkan sedikit aja dia bakal berjatuhan semua. Ini tripa yang kita cari. Lumayan susah tadi ya, hampir kabur karena dia berada di dalam lubang yang ada di pasir. Dan ciri-cirinya di lubang itu ada semacam akar yang terbalik. Jadi pukat sepanjang 50 meter ini dipasang bukan lurus tapi melingkar. Rotendao merupakan gugusan kepulauan paling selatan yang berbatasan langsung dengan Australia. Didominasi wilayah perairan, pulau ini menyimpan potensi kekayaan laut yang melimpah. Kondisi alam Rotendao banyak mengilhami warga yang mendiaminya. Salah satunya cara mereka berburu ikan. Oke nih, saya dengan Mbak Adi dan teman-teman sudah sampai di perairan Pico. Spotnya di sini kita mau spear fishing dan target kita ikan-ikan karang. Sudah terlihat sekali karangnya, jernih sekali. Sudah siap ya Pak? Oke, ikuti jejak saya, jejak petualang. Perairan Pico terletak tidak jauh dari gerbang masuk Pelabuhan Pantai Baru Rote. Meski menjadi tempat lalu lalang kapal, terumbu karangnya masih cukup terjaga dan menjadi salah satu tempat nelayan untuk mencari ikan. Memanah ikan atau spear fishing merupakan cara berburu ikan dengan senjata spear gun. Caranya, ikan yang menjadi target dibidik dengan anak panah yang dilesatkan menggunakan karet. Baru aja masuk, sudah dapat 2 ikan. Bang, mana tunjukkan? Ini dia. Ini yang paling besar, ikan lada atau ikan ayam-ayam yang kulitnya tebal itu. Lumayan juga, visibility-nya bagus. Tadi sekitar kedalaman 2-3 meter. Jadi lumayan mudah untuk dapat ikan ya. Air laut yang jernih mempermudah teknik berburu ikan seperti ini. Cukup menyelam bebas, menentukan target lalu membidiknya. Meski sesekali harus mengejar ikan hingga ke dasar karang. Wah, saya lagi berenang-berenang bareng Mas Bayu. Terus ditunjukin ternyata ada lobster. Dapat juga, besar. Di dalam air, tidak melulu ikan yang berhasil didapat. Beberapa jenis tangkapan lain kadangkala menjadi rezeki yang tidak terduga. Dapat lagi nih Bang Ardi. Dari tadi saya lumayan susah karena nggak cuma karang-karang aja, ada beberapa jenis rumput laut. Jadi walaupun visibility-nya bagus, agak susah mencari ikan-ikan yang bersembunyi di sana. Saya dapat kecil, tapi lumayan lah. Tadi ada ikan yang bergerombol, langsung saya bidik tepat di sasaran.
sudah mulai pasang dan berarus, jadi kita sekarang mau menepi untuk mengolah hasil hari ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Air laut bertambah tinggi. Selain lelah, alam sepertinya memberi tanda bagi kami untuk segera mengakhiri perburuan ini. Ini kita sudah bersandar di salah satu pantai yang cantik banget dan masih sepi. Enaknya kalau kayak gini, langsung kita bakar aja hasil tangkapan hari ini ya Bayu? Sambil menyiapkan bara api, Bang Adi membuat panggangan dari batang kayu basah supaya tidak mudah terbakar. Beragam jenis ikan berhasil kami buru, seperti ikan baronang, bunga, moka, dan lobster. Selagi masih segar, kami akan langsung mengolahnya. Dipanggang di atas bara api, berharap masakan kami akan matang sempurna. Sudah matang semua ini, terutama lobsternya sudah merah sekali. Jadi ini baranya kita geser ya Bang? Iya. Oke, baranya sudah dipindahkan. Sekarang ayo Bang, ayo Bayu, sikat. Ini saya tandain lobsternya. Ayo makan semua. Wow, langsung juicy-nya keluar semua. Bang, saya cobain dulu ya. Enak banget. Manis, asin, gurih. Padahal nggak dibumbuin apa-apa. Masak di alam kadangkala banyak keterbatasan. Namun, semuanya seakan sirna dengan kesegaran bahan yang diolah. Asin lah. Ini saya cobain ikan-ikannya. Rasanya ada manis dan sedikit pahit. Ikan baronang sama ikan apa yang tadi Bayu? Moka. Tapi masih terasa fresh. Pasti karena baru tangkap dan olah, jadi seperti inilah. Segar sekali. Ayo Bayu. Ternyata Rote itu kaya sekali, gak cuma akan keindahan alamnya juga, tapi nih seafood di depan saya ada berbagai macam, dari ikan, lobster, padahal tadi nangkapnya cuma sebentar saja ya, sudah dapat sebanyak ini, luar biasa. Semakin nikmat makannya di pantai secantik ini beramai-ramai juga. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan perbukitan kapur dengan curah hujan yang sangat rendah setiap tahunnya. Kondisi ini membuat 96% wilayah NTT berupa lahan kering yang kurang produktif untuk pertanian. Di balik kondisi tersebut, ada satu jenis tanaman yang justru tumbuh subur. Namanya Tamarindus indica atau dikenal sebagai asam Jawa. Bersama warga Desa Sahan, Kabupaten Timor Tengah Selatan,
Hari ini saya akan panen buah yang memiliki nama sesuai dengan rasanya. Oke, ini saya udah di atas pohon asam. Kira-kira tingginya sekitar 5 meter. Luar biasa sekali. Menakutkan sih, tapi emang kebiasaan warga desa Sahan ini kalau panen asam harus naik ke atas dan dirontokkan langsung. Oke, ikuti jejak saya, jejak petualang. Beginilah cara panen buah asam di sini. Saya harus memanjat lalu menggoyang bagian dahannya. Cara sederhana namun cukup selektif. Karena buah yang jatuh pasti buah yang sudah tua dan matang. Puncak panen tanaman tropis asal India ini biasanya terjadi pada bulan Agustus hingga Oktober. Jadi kenapa harus dirontokkan seperti ini? Karena akan memudahkan untuk panen asam. Karena kalau yang sudah coklat-coklat begini, dirontokkan sedikit aja dia bakalan berjatuhan semua. Kalau dari yang masih hijau-hijau tuh sampai tua, membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan. Jadi dia bakalan masih kuat di pohonnya. Ini nih, salah satu contoh yang udah tua. Warnanya coklat seperti ini. Terus mudah juga untuk diretakkan kulitnya. Setelah tidak ada lagi buah yang jatuh, yang tersisa tinggal buah yang masih muda. Itu artinya saya harus berpindah dahan dan kembali bergoyang. Ini menakutkan sekali, tapi sebenarnya aman karena batang pohon asam ini kuat sekali. Cuma ini mental saya yang masih harus pelan-pelan dulu. Ambil nafas dulu. Sabar ya Om. Pohon asam dapat tumbuh menjulang hingga 25 meter. Sakit juga ketimpuk. Batangnya terkenal keras dan kuat, sehingga banyak dimanfaatkan warga untuk bahan bangunan. Om ini kuat ya. Om Ju tahan ya. Tahan saya. Oke, sudah aman. Oke. Turun dengan selamat. Ini hasilnya tadi. Lumayan banyak ya. Luar biasa. Gak sia-sia perjuangan naik pohon asam. Inilah hasil panen kami hari ini. Cukup banyak meski tidak melimpah. Jika masuk musim panen raya, satu pohon dapat menghasilkan hingga ratusan kilogram. Tidak heran, NTT menjadi salah satu wilayah penghasil asam terbesar di Indonesia. Nah, jadi asam-asam yang sudah terkumpul ini nantinya akan dijemur dahulu, kemudian dikupas dengan kulitnya. Ayo Mama, kita bawa ke sana ya. Asam berkualitas yang akan dijual harus bersih dari kulit dan biji. Ternyata yang sudah dijemur seharian seperti ini mudah sekali untuk mengupasnya, memisahkan dari kulitnya. Langsung aja. Dan Mama di belakang saya ini lagi misahin asam sama bijinya, dan uniknya di sini yang mau kita olah adalah bijinya. Pemisahan daging buah dan biji bertujuan untuk menghindari kutu yang hidup di dalam biji asam yang sudah rusak. Nah, ini nih sudah dipisahkan asam dengan bijinya, dan asam-asam ini nanti dijual lagi bahkan sampai ke Pulau Jawa. Tapi karena kali ini yang kita mau olah adalah bijinya, ini. Jadi kita bakal makan ini. Sudah banyak ya, Mah? Jadi biji asam ini harus disangrai terlebih dahulu supaya mempermudah nanti pada saat penumbukan, kulit-kulit dari bijinya itu lebih gampang untuk terlepas.
Mengolah biji asam membutuhkan waktu yang cukup panjang. Selama proses penyangraian, biji asam harus terus diaduk supaya tidak gosong, sampai mengeluarkan aroma dan berubah warna. Proses selanjutnya, tumbuk biji asam untuk mengeluarkan kulit ari berwarna coklat yang mengandung getah sepat. Ini udah harus apa dulu? Nah, ini nih yang sudah ditumbuk, sudah terlihat kulitnya terlepas dari bijinya, dan setelah ini harus direndam terlebih dahulu baru bisa dikonsumsi. Selain menghilangkan kandungan getah, proses perendaman juga mengubah tekstur biji menjadi empuk. Bagi warga di sini, pilihan mengonsumsi olahan biji asam memiliki cerita tersendiri. Kenapa biji asam ini dikonsumsi? Pada awalnya dulu kan nggak ada beras tuh, masyarakat di sini makannya jagung. Dan pada saat gagal panen, mereka menemukan ini nih, biji asam yang bisa dikonsumsi bahkan sampai tahun 80-an. Biji asam yang sudah diolah bisa menjadi camilan atau bahan makanan lainnya. Seperti sayur marungga atau sayur daun kelor. Makan lagi, Mama. Siapa mulai makan? Setelah panen asam dan makan kifua, ini mama-mama rasanya kembali bernostalgia karena ini kuliner dari tahun 80-an ya, Ma? Iya. Dan meskipun sudah tak lagi menjadi makanan utama, kifua ini menjadi salah satu kuliner yang patut dicoba. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pantai Nemberala, selain menjadi spot olahraga yang mendunia, juga menjadi habitat bagi berbagai jenis binatang air. Salah satunya teripang. Nah, ini saya sama Bang Bena dan Bang Naje mau mencari teripang. Nah, karena di Pantai Nemberala ini kondisi airnya lagi tinggi, jadi kita harus menyelam. Makanya di bawah peralatannya ada snorkel. Di sini sepertinya sudah ada, jadi kita mau siap-siap langsung aja jebur cari teripangnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Teripang merupakan biota laut yang hidup di dalam substrat pasir, lumpur pasiran, lamun, alga, maupun lingkungan terumbu karang. Teripang merupakan anggota dari timun laut. Di Indonesia, terdapat 350 spesies timun laut, dan 54 spesies diantaranya adalah kelompok teripang. Ini teripang yang kita cari. Lumayan susah tadi ya, hampir kabur karena dia berada di dalam lubang yang ada di pasir. Dan ciri-cirinya di lubang itu ada semacam akar yang terbalik, jadi nggak boleh harus pakai linggis. Tadi ya Bang, nih begitu tahu ada lubang dicongkel dan harus cepet-cepet ngambil, kalau nggak dia buru-buru kabur. Meskipun di air terlihat lambat, jika di dalam pasir dia akan cepat menghilang. Gak dapat. Jadi emang kalau dilihat tadi kesulitannya, begitu sudah dicongkel pakai linggis langsung airnya keruh semua. Mungkin kita kurang cepat ya Bang, jadi langsung kabur teripangnya. Warna teripang juga bervariasi tergantung pada jenis dan habitatnya. Warga di sini menyebut teripang ini dengan teripang pasir. Warnanya lebih cerah dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan teripang jenis lainnya. Mungkin kena. Mungkin kena ya? Iya, kena. Kalau kena luka kan.
mati. Langsung mati. Oke, jadi kalau langsung terkena linggis tuh mereka bisa langsung mati. Oke, mana aja? Kumpulin lagi. Sekali nih. Teripang merupakan salah satu biota kunci keseimbangan ekosistem perairan dangkal. Makanannya berupa sedimen yang mengandung sisa bahan organik, bakteri, dan mikroalga. Sedimen hasil pembuangan teripang sangat bermanfaat bagi hewan dan tumbuhan yang turut membentuk ekosistem perairan dangkal. Teripangnya sudah lumayan banyak, walaupun kondisi air sedikit sulit, tapi cukup lah untuk kita olah hari ini ya. Ini enaknya dibikin apa bang? Dilawar. Dilawar? Iya. Dilawar berarti nggak dimasak ya? Enggak. Nggak. Langsung pakai cuka. Selain alamnya yang indah, Pulau Rote juga menyimpan resep kuliner yang khas. Salah satunya adalah lawar teripang. Nah ini teripangnya sudah dibersihkan, terus saya potong kecil-kecil. Dan kali ini kita mau bikin olahan yang berbeda. Kalau biasanya teripang kan digoreng, terakhir saya coba itu ditumis, tapi sekarang dilawar aja. Cuman pakai bumbu yang sederhana, ada bawang merah, cabai, gula, sama cuka. Iris semua bumbu, kemudian campur dengan cuka. Mengolah lawar tidak membutuhkan alat masak, karena makanan ini akan disajikan mentah. Nah, bumbu sudah tercampur, sekarang saya campurkan teripang di air cuka dan bumbu. Diamkan sesaat sampai semua bumbu meresap. Nih jadi juga lawar teripangnya. Ini mah santapan yang tepat banget dinikmati sore-sore seperti ini. Langsung aja kita santap ya bang. Bang Raje, ayo makan sini. Duduk sini bang. Ini pedas dan asam banget. Tapi ternyata teripangnya ini nggak terlalu susah untuk dikunyah. Dan memang jenis teripang ini tuh aman banget untuk dimakan di lawar seperti ini. Apalagi tadi ada dikasih cuka juga kan, jadi ada kadar asid yang membuat teripang ini akan masak dengan sendirinya. Sensasi makan lawar teripang ada saat teripang dikunyah. Teksturnya seperti memakan tulang muda. Tidak hanya makanan yang enak, sunset sore ini juga melengkapi petualangan saya di perairan Rote. Lagi-lagi saya mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Menikmati kuliner khas pesisir dengan pemandangan alam Rote yang sangat indah. Ini tuh sederhana tapi nikmat sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masih di Pulau Rote, petualangan saya bergeser ke pesisir Oenggae, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rotendao. Beragam cara nelayan pesisir Rote mencari ikan. Salah satunya dengan memanfaatkan pasang surut air laut. Nah ini saya sama sebagian warga Pantai Oebau mau memasang pukat, kebetulan airnya juga sudah pasang. Nah ini kita ikat dulu supaya mempermudah untuk bawa ke tengah sana. Sudah siap ya Pak? Iya. Memasang pukat harus memperhitungkan lokasi dan waktu yang tepat. Ini air lautnya sudah semakin pasang. Belum jauh dari bibir pantai sudah segini dalamnya. Jadi tadi Pak Markon sudah menemukan lokasi yang tepat, tidak terlalu berdekatan dengan ombak supaya pukatnya tidak rusak pesat-pesat. Bapak ini pukat panjangnya berapa meter? Sekitar 50. 50 meter? Iya. Berat tidak? Boleh saya coba bawa? Oh, Berat sekitar 5 kilo. ya beratnya sekitar 5 kilo. Kalau sekarang bawa nggak begitu berat sih, cuma jalan sepanjang jalan tadi lumayan juga. Jalan putar-putar. Oke lah, saya bantu bawa. Ayo Bapak, jalan lagi. Iya. Saat air pasang, biasanya nelayan perairan dangkal akan mulai memasang pukat di sekitar pantai. Perlahan-lahan, pukat diurai supaya tidak kusut.
Sisi bagian atas pukat terdapat pelampung yang terbuat dari karet, sedangkan pada bagian bawah terdapat pemberat. Keduanya membuat pukat tetap terbentang di dalam air laut. Jadi pukat sepanjang 50 meter ini dipasang bukan lurus tapi melingkar. Nah, pada waktu air pasang seperti ini, jadi ikan-ikan pada keluar dan waktu air surut, ikannya terjebak di pukat tidak bisa balik lagi ke tengah. Lokasi pemasangan pukat dilakukan di sekitar batuan karang dan lamun, tempat di mana ikan bermain. Arus surut akan menghalau ikan kembali ke tengah laut. Saat itulah ikan akan tersangkut pada pukat. Nah, jadi pukat-pukat ini tidak bisa langsung diambil, harus ditunggu dulu 1 hari. Dan Pak Mark sudah pasang pukat kemarin, jadi bisa kita ambil setelah nunggu air surut. Oke, kita kesana habis ini ya Pak. Gulung pukat perlahan supaya tidak kusut. Ini kita dapat ikan, lumayan ukurannya sedang, semua sudah mati karena tersangkut dari kemarin. Ada lagi satu. Ukuran ikan yang tersangkut biasanya tergantung besarnya lubang jaring yang digunakan. Nelayan menggunakan pukat dengan lubang sedang supaya ikan kecil tidak tersangkut dan terjaga kelestariannya. Banyak juga tangkapannya, ini baru setengah dari panjangnya pukat loh. Lumayan juga ini udah segini. Biasanya ikan-ikan ini dijual, tapi nelayan habis menjaring pukat untuk ngisi perut juga bisa. Ini enaknya dimasak ya habis ini ya Pak? Iya. Oke, habis ini kita masak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hari ini cuaca Rote cukup terik. Cocok rasanya jika kami membuat olahan ikan dengan bumbu yang menyegarkan. Nah, ini dia hasil tangkapan hari ini. Ikannya sudah dicuci dan dibersihkan dan mau dimasak menjadi ia kuah Nani Lucina, atau artinya ikan kuah belimbing. Ini dia. Seperti biasa saya yang siapkan bumbu sama Mama. Kuliner khas pesisir Rote mempunyai ciri khas bumbu yang lembut dan sederhana. Belimbing wuluh akan memberikan cita rasa asam yang lebih segar dibandingkan asam Jawa. Daun kemangi akan menambah wangi segarnya kuah belimbing. Harum sekali. Mama, ini sudah matang ya? Iya, Bisa kita sudah matang. Bisa kita angkat makan sekarang Mama ya? Iya. Oke. Seger banget rasanya. Itu mirip-mirip sama sayur asem, cuman membedakan rasa asemnya itu pas lagi gigit belimbing wuluhnya. Ikan laut mempunyai cita rasa yang khas. Ditambah kuah belimbing, membuat badan saya kembali hangat dan segar. Badan terasa segar kembali setelah tadi basah-basahan jaring pukat. Dapat hasil yang lumayan melimpah dan dibikin kuliner khas desa Owenggae, ikan kuah belimbing. Perjalanan saya di Pulau Rote ini sangat berkesan sekali karena banyak sekali yang saya eksplor, dari mulai keindahan alamnya, kemudian salah satu ombak terbaiknya, dan juga tradisi masyarakat di sini yang sangat luar biasa sekali. Dan kali ini saya mengakhiri perjalanan di salah satu destinasi yang sangat cantik di pulau paling selatan Indonesia, Telaga Nirwana. Ikuti jejak saya, jejak petualang.